Pemirsa, sopir truk antar provinsi acap kali disergap rasa cemas dan takut lantaran mereka sering dihadang oleh pemalak bergaya preman. Salah satu kasus pemalakan sopir truk yang mencetak viral adalah kasus yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun Unik Info. Dalam video berdurasi 21 detik itu, terlihat sejumlah pemalak beraksi di Jalan Dalu 10, Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara. Di jalan itu, kabarnya nyaris setiap 50 meter ada grup pemalak. Tadi udah aku masuk, mau bayar berapa lagi ya sini yang ngutip? Yang lu nggak ada cemana, mau nggak ini? Oh, masa kali? Malu, udah malu bang ya. Kota Medan tuh awal, Kota Medan kalau gini, aduh. Dalam satu hari, video pemalakan itu sudah mendulang ratusan komentar. Karena tak ada caption yang menjelaskan tindakan aparat setempat, netizen banyak yang berasumsi lewat kolom komentar. Akun Micai menulis, "Gunanya Satpol PP apa? Masa iya nggak ada yang tertibin hal itu?" Sementara akun Alwi_Ditya terkesan memaklumi tindakan pemalakan dengan berkomentar, "Jalan sering rusak kali, kok sering dilewati truk-truk muatan berlebih. Pihak perusahaan nggak mau tanggung jawab, pihak pemerintah tutup mata. Dipalak adalah jalan ninjaku." Lantas bagaimana reaksi sejumlah selebritis setelah melihat video pemalakan di Medan yang semakin menjadi-jadi? Jadi ini pungli ini sebenarnya meresahkan sekali ya, karena juga saya beberapa pergi di suatu daerah pernah mengalaminya juga, dan agak sangat meresahkan dan tidak nyaman, tidak membuat kita nyaman, apalagi kalau kita udah kehabisan duit kecil atau udah nggak ada cash gitu, jadi kita kayak ngerasa tertekan juga gitu. Jadi intinya pesan saya, aparat juga harus benar-benar menindak tegas, karena ini tidak membuat kita sebagai masyarakat itu nyaman untuk melewati sebuah jalan itu, dan menjadi kita tertekan juga gitu. Tiap 50 meter mintain duit sama preman-preman setempat. 50 meter kasih lagi, 50 meter kasih lagi. Cuman saya heran, ini udah ketahuan viral. Kemana Bapak Polisi? Cobalah ya, Bapak Polisi, coba diintai, langsung ditangkap. Nah, kasih pelajaran. Lagi asik dua-duaan makan di sebuah mall, laki-laki muda yang sudah beristri ini harus menanggung malu lantaran diciduk oleh istrinya sendiri. Si istri lantas menginterogasi suami dan teman kencannya itu. Jika teman kencan suaminya kooperatif, si suami justru lebih banyak menutupi wajahnya dengan tangan, seolah syok karena terciduk berbohong mengaku bujangan, ternyata sudah punya istri dan anak. Lalu benarkah si istri tidak menyalahkan teman kencan suaminya? Oh, lo taunya dia bujang? Iya, aku sempet nanya kemarin, BTW udah punya istri belum, udah berkeluarga belum, dia bilangnya belum. Ini istrinya sih. Istrinya. Berapa bulan, Mbak? Sebulan. Bulan. Masih ngejalanin aja. Nggak salah kok kalau ceweknya mah. Kan bujang, ya kan? Video yang diunggah sebuah akun gosip itu mendapat reaksi beragam dari netizen. Si istri dan yang merekam video itu dipuji layak mendapat jempol karena ia tidak menampilkan wajah si wanita teman kencan suaminya. Namun meski si istri banyak mendapat pujian dan dukungan netizen, banyak pula netizen yang mengkritik sikap si istri yang mandiri dalam menyelidiki sepak terjang suaminya di luar rumah. Istrinya santai banget, kayak yang udah biasa. Keren sih, antara keren atau udah gak ada rasa sama lakinya sih ini. Jadi ini yang jadi suam-suam pupunya, yang jadi suaminya. Kok ya gilingan tadi ya, say? Agak giling ye. Udin punya istri, Mbok ya Udin, yang tertib aja hidupnya, yang teratur aja. Ngapo saya jugri ya ye, masker samde pere-pere lain. Ya kan? Akhirnya kepergok deh, puas. Seorang suam-suam pupu ya udah, itu kan masalah rumah tangga, itu kan masalah komitmen ya.
kalau emang sudah berkomitmen sama satu orang ya sutra. Ini masalahnya kayaknya ya nepsong ya saya. Jangkar deh. Tanggal 9 Juli mendatang, pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan dijadwalkan bakal bertemu di sidang cerai perdana mereka yang beragendakan mediasi yang bakal digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun 2 pekan sebelum sidang perdana, beredar kabar kalau Bensu mencabut gugatan cerainya atas Wenda. Kabar itu seolah menguat setelah Bensu mengunggah video saat dirinya tengah video call dengan ketiga anaknya di Instastory-nya. Kabarnya hati Bensu luluh melihat anak-anaknya yang begitu merindukan kehadirannya pasca dirinya dan Wenda memutuskan pisah rumah. Lalu benarkah demi anak-anak Bensu rela mencabut gugatan cerainya dan ingin menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan Wenda tanpa melibatkan pengadilan negeri? Sampai sekarang kita belum pernah menerima surat pencabutan dari penggugat tentang pencabutan gugatannya gitu ya, yang belum ada. Masih. Kalau informasi itu bukan dari Ruben sendiri, informasinya bukan dari abang, informasinya bukan dari humas, ya jangan dipercaya. Ya, berita Bensu mencabut gugatan cerainya atas Wenda dipastikan fix berita hoax oleh Minola Sebayang, kuasa hukum Bensu. Siapa tuh yang menyebar isu itu kan? Berarti kan orang gak waras ini. Ya menciptakan sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu loh. Artinya kita ikuti saja situasi dan perkembangannya. Hampir 11 tahun mengayuh biduk rumah tangga, Bensu dan Wenda nyaris tak pernah diterpa isu miring tentang keretakan rumah tangga mereka. Tak heran ketika Wenda mengaku sudah pisah rumah dengan Bensu, disusul kemantapan Bensu melayangkan gugatan cerai, publik dan netizen hanya bisa mendoakan semoga Bensu dan Wenda bercerai secara baik-baik, tidak rebutan hak asuh anak maupun harta gonogini. Tapi apa yang membuat keharmonisan mereka seolah mendadak menjadi saling tidak percaya dan curiga? No comment juga tentang hal itu. Nanti pada waktunya kita jelaskan. Saya nggak masuk ke materi, Mbak. Jadi masalah Ruben itu saya katakan saya nggak akan memberikan pernyataan apapun sampai pada waktunya. Kalau ditanya, gue tuh cuma ketawa doang gitu. Karena terlalu banyak ikut campur. Ya, apa sih? Yang menurut gue gitu, itu bukan menjadi pikiran utama, bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Diselesaikan tapi kan nggak semuanya gitu. Minimal kita kalau kita ada masalah didiskusiin biar ada jalan keluarnya gitu. Maunya sih seperti itu, tapi kan kalau nggak bisa seperti itu ya. Sudah 15 tahun bercerai, Pasha Ungu dan Oki Agustina tetap menjalin silaturahmi yang baik demi anak-anak mereka. Seperti beberapa waktu lalu, Pasha dan Oki kompak hadir di acara wisuda anak bungsu mereka, Nasya Anaya Putri Valentina Pasha yang baru lulus SMP. Pasha dan Oki foto bersama Nasya seolah ingin menegaskan bahwa putri mereka masih punya orang tua lengkap yang menyayanginya. Nasya pun nampak cantik dan anggun dengan kebaya kekinian yang cocok untuk generasi Z seperti Nasya. Peluk dong ayahnya. Alhamdulillah ya sudah. Setelah lulus SMP, Nasya ingin melanjutkan studi di SMA favoritnya di Bogor. Sedangkan Syakina Azalea, kakaknya yang tahun ini lulus SMA, ingin kuliah jurusan musik. Sementara Kisha Alvaro Sisulung masih sibuk syuting sinetron stripping sehingga ia menunda kuliahnya. Akan tetapi Keisha punya impian kuliah di Mesir. Tentang pendidikan dan cita-cita anaknya, Pasha dan Oki selalu mendukung dan tak mau memaksakan keinginan mereka. Lantas bagaimana dengan Adelia? Sebagai ibu sambung, apakah Adelia turut mengarahkan pendidikan ketiga anak sambungnya? Ya harus lah, itu kan ya itu juga aku dari pertama dulu nikah sama Mas Pasya juga kan, ya berarti kan aku harus menerima masa lalunya Mas Pasya juga ya, maksudnya anak-anaknya gitu kan ya, kita
kita sebagai orang tua harus support lah anak-anak sampai dapat pendidikan setinggi-tingginya ya kan. Ya, saya kan bebas aja. Karena saya juga gini, saya lebih baik mereka agak nahan 1-2 tahun tapi setelah itu memang fokus daripada mereka kuliah waktu 2 semester 3 semester berhenti. Makanya kan Kak Kece kemarin saya minta supaya kuliah katanya masih fokus kerjaan, ya nggak apa-apa juga. Saya sih nggak terlalu. Saya juga baru sarjana nanti pas wali kota. Kalau dari gestur kayaknya Kakak Ica ini ada ada bakat-bakat ngikut bapaknya kayak. Kalau dilihat dari gestur ya cara dia ngomong, ya, diplomasi. Pedangdut Anissa Bahar masih betah menjanda sejak bercerai dari Fauzan, suami keduanya. Anissa masih ingin menjalin masa penjajakan dengan Edwin Bahari, berondong yang baru 3 bulan menjadi kekasihnya. Namun kisah cinta Anissa dengan berondong yang usianya 19 tahun lebih muda dari dirinya itu, pasalnya sejak memproklamirkan cintanya dengan Edwin, Anissa mengaku sering mengalami kejadian aneh di rumahnya. Tak cuma Anissa yang merasakan keanehan itu, tapi juga Egy, asisten yang ikut tinggal di rumahnya. Ketika ditemui di stand PRJ Selasa malam lalu, Anissa menuturkan kejadian misterius yang terjadi di rumahnya itu. Lalu benarkah setelah konsultasi dengan pakar supranatural, Anissa diduga mendapat serangan magis dari oknum yang menyimpan dendam padanya? Tanggal 2024 tanggal 20 bulan Juni. Ya. Dan berapa hari? Itu kejadian satu malam itu. Malam itu langsung kejadian nah, hari itu. klimaksnya setelah aku sapu semuanya, aku sapu dan sapunya ke dapur kan nggak boleh keluar kan. Aku sampai sedikit takut, cuma aku berusaha kayak udahlah ini bukan apa-apa gitu kan. Aku videoin, akhirnya aku ke kamar mau tidur. Posisikan kalau kita keluar mati lampu kan. Aku nyalahin lampu, itu kayak film horor dulu nih. Dak. Matilah lampu itu. Nah di garasi mobil pasir yang sama kayak di dalam, terus di parkiran motor itu ada tanah merah, tanah kayak lihat kayak masih baru. Tadi pagi sebelum aku berangkat kerja nih, sebelum aku berangkat syuting, itu nemuin lagi, asistenku nemuin lagi, Bu. Ini ceweknya nemuin ada 3, itu di videoin sama dia. Aku udah dipagerin sama ayah kemarin, iya. Tapi ritualnya ayah nggak mau publish ya, kita nggak dikasih tahu. Cuma kita masuk ke kamar dan kita di ritual kayak gitu, dipagerin lah gitu secara goib juga karena ini kan semuanya terjadi goib. Sekarang siapa yang naburin pasir di rumah gue kalau bukan goib ya kan? Kejadian misterius yang mulai meneror Anissa sejak 20 Juni lalu itu terus terjadi sampai Selasa pagi lalu atau 5 hari berturut-turut. Selama itu pula, saban pagi rumah Anissa diduga mendapat kiriman benda-benda magis yang diletakkan di teras dan dapur rumahnya dari sosok misterius. Lantas siapa yang dicurigai Anissa dan Edwin? Benarkah ada orang yang sakit hati melihat kemesraan Anissa Edwin sehingga menggunakan jalur klinik untuk memisahkan mereka? Aku nggak ngerti, mungkin orang itu cinta diam-diam sampai saat ini atau gimana, aku nggak ngerti ya. Karena aku kan nggak tahu siapa yang ngirim gitu. Sebab ini 2 kali kejadian yang kayak gini itu ketika aku publish pasangan. Pas aku publish pasangan ini pasti ada gangguan nih gitu. Ya mudah-mudahan sih nggak usah sujon ya, nggak usah. Maksudnya aku nggak mau sujon gitu. Ya semoga kebetulan. Semoga ini cuma kebetulan aja.